Nah, Dia lagi. kita lagi. Lihat kamera Gil, satu lagi Gil. Nah. Balik lagi Gil. Enggak, nih MC magang enggak diatur apa porsinya bagaimana sih? Bentar. Kenalin, Irfan Hakim. Wah. Samping saya Ramzi, depan Gilang Dirga sama Jirayut tuh. Mukanya ini lagi. Kita bukan di akademi, tapi kita gerombol, kita mau pojok debat. Kita mau bikin namanya Review. Bukan kalau ada Hasan sama lu katanya berarti Baru mau masuk tagline. nggak mungkin bahas. tagline kali ya. Apa San? Tagline San? Kalau ada Hasan dan Nugi berarti kontennya tidak berpikir. Ya, tapi ada Oleh di sini yang bantu otak ini. Gue ikut nggak mikir juga. Oh, ya udah, nggak usah bahas bola gimana? Bahas ini gelas ya. Oke, kita udah berempat. Semoga kalian senang sama konten ini. Dan jangan lupa subscribe semua channel Gerombol, Telegram, YouTube, Twitter kita nggak aktif. Gitu kan? Spotify juga ada. Kalau kalian nggak usah disebut. Oh gitu. Iya. Kita ngejatohin. Di samping saya ada Oleh Alatas, Maestro Chelsea. Depan saya Karim Nasar, Kedok Arabian, yang jago berantem. Sampingnya Karim ada Hasan, Yang ngajakin gue berantem terus. yang ngajakin berantem terus. Ya, kali ini midweek ya guys. Di game week ke-26 banyak partai-partai menarik dan ada juga ya semi-semi big match lah ya. Newcastle ketemu Spurs ya. Kalau nggak salah. Iya. Jangan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kalian bisa juga nih beli parfum Wembley kalau kalian berasa badan kalian bau anjing. Nggak ada otak. Agak lain. Ini tolong satu abis episode ini tolong ya. Udah Dinilai sih menurut cukup. Jangan dong. Cukup. Jadi kalau kalian Cukup. Tolong evaluasi, Pak. Gue kira muncul mulu pas nggak ada gue kira oh bagus kali ya. bagus lah, gila. Nih parfum Wembley bisa dibeli di Ion yang ada di Jabodetabek, ada juga di Tanjung Barat dan juga BSD. Ya. Oke. Kita masuk ke dalam permainan di game week 26. Jatuhnya midweek. Si dia lagi sebenarnya. Dia lagi orang-orangnya. Cuman kita Ini liga udah mulai nggak seru. jadi kita nggak usah bahas. Championnya udah. Apa kita closing sekarang? Closing sekarang. Championnya udah ketahuan. Ada championnya ya di situ. Jadi udah mulai nggak seru. Paling yang seru sih perebutan top 4 ya. Itu paling seru ya. Karena Aston Villa shaky, MU dan Chelsea masih strong. Liverpool, aduh masih tanda tanya. Habis game kemarin saya tanda tanya. Jadi sebenarnya yang seru ini malah ada teori MU Chelsea bisa overtake Villa sama City. City enggak dong, Villa iya. Lu kan sama poin lo sama City. Jangan suka ngerasa di atas angin Beda lah. tiga. Gitu ya. Beda 3. Nah, nih masuk aja ya ke tim kecintaan saya. Sejak eranya Mark Hughes, saya sudah ngefans sama tim ini. Ada juga Man City yang akan menghadapi Fulham. Ya. Tapi tolong next jangan dikurangin lagi dari Mark Hughes terus ke Sven Goran. Enggak, gue lu mundur nih. Kok mundur mulu? Mundur terus. Enggak maksud gue. Enggak, emang kesimpulannya emang dia lagi berbohong. Enggak, aslinya kan dia mengkampanyekan Enggak, dirinya. aslinya kan untuk Pellegrini. berbohong. Awal Iya, Pellegrini. aslinya Mancini. Ntar lu. Aslinya Ntar Mancini. lu. Pellegrini kan. Awal Pellegrini. Pellegrini. Oke. Lama gue dari era Mancini. Oke. Oke. Sekarang Mark Hughes nih. Oke. Gue curiga Mundur lagi. abis ini Sven Goran. Gini loh, gue ngasih tahu aja. Sven Goran dia nggak tahu. Hah? Dia nggak tahu Sven Oh, lu Goran. nggak tahu Sven Goran. Oh, SVAN. Iya, elah Goran. kok di spelling doang. Tahu Gua juga gila ngerti. Span Goran masa nggak tahu. Kayak gimana orangnya, kayak gimana bentuknya? Ya, baik orangnya. Nih kalau kalian nggak percaya, nanti gue kasih fotonya ke Agil, boleh nggak Gil? Nggak boleh. Repot nggak Gil? Nggak boleh kampanye, jangan Gil, nggak boleh kampanye di sini. Orang semua udah tahu kok. Nih ya, gue kasih tahu ya sama lu. Gue ngefans City dari tahun berapa? Di sini ada di Twitter gue. Oh, udah masuk akunnya. Udah masuk akun. Gara-gara siapa ya? Gara-gara siapa ya? Gara-gara Kasih tahu. teman SMA gue. Jadi Masuk Twitter gara-gara siapa ya? oh enggak, bukan gara-gara ence. Enak aja dong. Dia tuh tahun berapa ya? 12. 12 siapa ya pelatihnya? Mancini. Ya udah. Ya berarti pas Aguero Gue- bener. Ih, pas Aguero. Bener pas Aguero. Lah gini, gue bilang sama lu, Mancini masuk, gue demen. Ya. Aguero golin itu jatohnya fanatik. Jadi ada demen sama fanatik fasenya. Udah kebukti ya semua ya, kebayar ya. Lu masa Berarti yang diomongin Gibran bener, Gibran adeknya. Apa? Itu. Gibran ngomong Nugi suka City pas Aguero. Benar, Aguero. masuk akal. Dan itu masuk akal logis Masuk menurut akal, gua. logis. Karena Dan- mencintai City tanpa trofi itu Aneh. mustahil. Mustahil. Tapi di situ udah harapan. Jadi oh ini bisa nih.
Aneh, nggak mungkin. Ada harapan. Nggak mungkin. In game yuk. Orang di tahun itu MU yang diunggulkan ya. Tahun itu MU yang diunggulkan. Iya, terus. Ya emang iya. MU ketemu Sunderland, City ketemu KPR. KPR goblok rumah anjing. BTN. Nah, udah. Lawan apa nih? City lawan apa nih? Ketok palu ya. City akan melawan Fulham. Jujur, Bukan Chelsea dulu gitu Mas. ntar aja Chelsea. Oh, iya. Nggak menarik amat. Iya. Man City akan ketemu Fulham. Gue tahu kalian bertiga nggak ada yang tahu-tahu banget sama City. Gue paling tahu di sini sama City. Yeah. Jadi izinkan gue bernarasi sendiri. Ayo. Silakan. Gue mau tahu dong kalau lu gimana. Iya. Ayo. Jangan dong. Jadi menurut gue City jangan colek-colekan gila. Ya. City akan memenangkan game ini dengan mudah karena pada hakikatnya City emang jagonya ngelawan tim yang karakteristiknya low block seperti Fulham. Terus. Ya, Fulham tuh jangan nahan ketawa gila. Enggak, terus. Gila ya. Ya pokoknya tim-tim yang bisa dibilang mengganggu itu ya Fulham salah satunya. Mengganggu buat title race tuh Fulham salah satu timnya. Cuman kita punya aspek kepedean ketika kita menang lawan Liverpool. Itu ada DNA-nya, DNA mental juaranya. Ya, momentumnya ada. Momentumnya ada. Nggak mungkin kita nggak dapet poin di Fulham, melawan Fulham. Ini Craven Cottage apa Etihad? Etihad. Nggak nonton bola di Etihad main. Ya jadi di atas kertas mungkin City diunggulkan, cuman konsiderasinya adalah ketika Marmus ketemu Haaland ini nggak cocok. Itu. Cuman menurut gue jangan pilih satu tapi dirotasi aja. Nih, tes dikit ya. Jangan pilih Enggak, satu, bentar. tapi rotasi aja. Bentar, tes dikit ya. Jangan dua-duanya tapi pilih satu. Iya. Gitu. Tes dikit ya. Ah. Ini kan leg 2 ya. Iya. Leg 1 Craven Cottage. Skornya berapa ya? 1-0. Ngaco. Itu game salah satu game paling seru dan membuktikan 3-2. Membuktikan kalau Fulham itu bukan tim low block. Bodoh ya. Itu 5-4. 5-4. Oh iya 54 bener. 54. Haaland, Reinders, Foden, Sanderberg, Songo. Dia nggak nonton. Iya, nonton. Dia tuh. 54. Marco Dia, Silva. dia nonton bola gara-gara gue. Marco Ngeliat Silva. gue heboh nonton bola, seru nih kayaknya. apaan gitu. Marco Silva-nya Fulham itu salah satu kandidat pelatih yang bisa gantiin pelatih tim gede. Iya, Karena setuju. dia mainnya mid block, emang cenderung pasif ya, maksudnya nggak terlalu aktif, tapi nyerangnya berani. Dan itu game gue inget banget yang Pep pas press conference bilang, gila lu nggak merhatiin itu game, gue sampai hilang rambut gue semuanya. Iya. Itu gue inget banget. Gue pas inget press banget. conference. Gue persis tahu banget itu. Cuman kalau misalnya kita mau bahas match ini, Fulham akhir-akhir ini ya emang nggak bagus lah. 5 game terakhir dia cuma menang 2. Cuman menang 2-nya lo harus lihat di mana dia itu nggak di kalahnya pun nggak nunjukin kalau dia itu nggak ada perlawanan. Lo kalau perhatikan, wah ke close bentar. Ke close. Lo harus perhatiin dia itu bener-bener lawan dia menangnya kalah lawan Leeds 1-0. Kalah lawan menang lawan Brighton 2-1. Kalah lawan MU 3-2. Kalah lawan Everton. Tapi dia nunjukin kalau dia itu bukan tim low block menurut gue. Enggak, dia counter press, sorry. Gue ini. Iya. Iya, Gue revisi. Nggak apa-apa. Bener tapi kan? Bener. Counter press. Iya, bener. Soalnya Jimenez lari kenceng. Iwobi. Ya ditambahin lagi udah bener. Iya bener lah tapi Iwobi. Problemnya di City ntar itu adalah gimana caranya dari backline-nya itu pakem untuk ngelawan Fulham yang lagi overachieve dari XG-nya dia sekarang. Overachieve 3 spot. Overachieve tuh gini. Jadi misalnya XG dia harusnya segini, cuman dia tuh Golnya lebih daripada XG-nya. Nah, kayak begitu Ya elah nggak usah ngajarin. Nah, cuman City kalau lo lihat City di game-game terakhir, 11 game terakhir tuh City 5 game terakhir City golin 11. Iya. Berarti kan juga tren mereka juga lagi bagus kan. Tren mereka lagi bagus. Jadi match-match kayak begini menurut gue match yang benar-benar nentuin sampai sekarang. Gue rasa di headline-nya harusnya apakah City benar ada di title race atau enggak. Iya. Itu yang dipertanyakan. Ini benar. Dan ini akan menjadi Jago. game temu kangen walaupun baru berpisah 2 minggu. Antara? Dari Oscar Bob. Iya. Oh iya, ada BOBB. BOBB. Kira-kira main deh, main ya. Main lah. Tapi enggak, dia di pilihan kedua sih. Kan di kanan tuh pasti si Harry Wilson atau di tengah. Iya, betul. Kanan Chukwueze misalnya. Kirinya tuh biasanya sekarang Kevin. Oh jago itu. Kevin terus Smith Rowe. Nah, hati-hati sama penyerang-penyerang ini. Mereka ini memang diinstruksiin sama, lu lihat Harry Wilson, Kevin,
Smith Rowe. Ini 3 pemain yang berani shoot dari luar. Ngerti nggak? Jadi mereka tedeng aling-aling lah. Fulham nih kalau main tedeng aling-aling, gaspol, berani. Tanpa gitu. tedeng aling-aling ya. Iya. Gila, bahasanya tua banget. Asik Asik nggak? Dari manakah Kak Kevin? Siapa? Dari manakah Kevin negaranya? Oh, Kevin. Iya, ayo. Tenabang Gangnam. Iya. Gangnam. Brazil, gila. Ya, lo nggak penting-penting amat. itu. HW. Hawe siapa? Harry Wilson. Ya, lalu main Harry Wilson sama gue UK. Iya. Wales, bener, Goblok, UK. Harry Wilson UK Wales. Iya, dia mau Inggris bener. Nggak mau Bener UK. UK bener. Nggak tahu dia nggak tahu UK Wales nggak tahu dia. Gue tahu. Iya, pasti goblok. UK negaranya apa aja? Nah, iya. dah. Ya, Scotland, Yeah. UK, Terus? Finlandia, Iya. Scotland, ada. Inggris, Nokia. Wales, Ada lagi. sama Ireland. Mampus. Ireland. Salah. Northern Ireland. Northern Ireland. Northern Ireland. Bangsat. Guru IPS ada nggak komen koreksi Hasan soal begini-beginian? Ya pokoknya menurut gue ini game yang ini sih leaky ya. Jebol City. Jebol. City jebol ini akan nge-reflect. Banyak gol ya? Hah? Banyak gol lagi. Ya kalau ngelihat leg satunya kayak gitu kan. Makanya sesuatu yang benar-benar diharapkan sama Pep di paruh kedua ini adalah stabilitas di lini belakang. Iya. Tapi kemarin sebenarnya lawan dengan adanya Gehi ya, Gehi Donnarumma nih dimensi baru sebenarnya. Dimensi Gila baru. sih, Gehi gila sih. Gehi Tapi Donnarumma kalau dimensi kita baru. berkaca dari Arsenal musim lalu. Ya. Arsenal. Ntar dulu nih ada arahnya gila. Coba. Kalau kita berkaca, City kan sekarang ada di posisi Arsenal musim lalu ya. Nah, Arsenal tuh dari musim ke musim gagal sama Fulham mulu. Di paruh-paruh saat-saat ini nih Februari Maret. Nah, gue rasa besok Fulham bakal take advantage dan memenangkan pertandingan karena ini siklus yang selalu terjadi dari musim ke musim ketika ngelawan Arsenal. Dan Arsenal selalu runner up. Kiblat muter dunia Arsenal sama dia dibikin. Lah ini kan cocok logi namanya goblok. Orang kalau di rumahnya ada kiblat beneran, ada yang satu Arsenal kemana Emirates salah. Walaupun dia nggak pakai sholatnya ya, cuma Iya. tetap kiblatnya ini Itu dia. tetap Arsenal. Tapi gue Ini Emirates that way. Emirates mulu sama dia. Tapi gue menarik nih poinnya oleh dari Gehi ke Donnarumma tuh bisa berkurang kesempatan buat Fulham ngegolin. Tapi satu sisi City nggak bakal mengurangi defensive line yang tinggi. Ngerti nggak lo maksudnya? Iya, nggak masalah. Nah itu kan diiringi dengan atribut Fulham yang punya counter press. Jadi ada kemungkinan juga bisa jadi golnya banyak lagi. Cuman Karena City ngerti nggak lo? Gini, konsekuensi dari bermain tinggi adalah kualitas backline. Iya. Jadi pertama kualitas pemain, yang kedua kesigapan secara organisasi gitu kan. Kayak contoh Hansi Flick musim ini di awal-awal karena banyaknya pergantian, nggak ada Inigo Martinez, dia mau main offside trap itu nggak kompak, jadi jebol gitu kan. Nah menurut gue harusnya City ya ini udah berjalan berapa bulan, satu musim, terus ada Gehi juga, harusnya ini membaik. Itu yang pertama. Yang kedua, gue mau lihat juga tandemnya Gehi sama Ruben Dias. Ya. Karena ini belum kelihatan secara 90 menit gitu. Nah besok jadi opsi tuh. Gehi, Ruben Dias. Sekarang yang penting juga adalah DM-nya. Apakah Rodri bisa cover? Iya. Karena dua fullbacknya City di skema yang hari ini itu dua-dua naik. Betul. Mau Ryan kayak mau O'Reilly kan naik, apalagi Nunes Dua udah fullback City, iya. Ryan, Nuri. Iya. Ryan Cherky. Ya kan dua sama Iya, makanya kalau Ryan ada lagi Ryan Bournemouth jago tuh. Iya. Orang mana? Apa? Orang mana? Aljazair. Dites-tes mulu capek. Enggak, intinya pokoknya fullback pasti naik, tinggal rest defense-nya kan tinggal dua center back. Misalnya kita asumsikan Gehi sama Diaz, 3 DM. Gue malah nggak pede sama DM ini. betul. Sama Rodri dua-duanya. Iya. Nico? Kayaknya Nico better sih. Nico better. Rodri nih habis ACL, emang bener kata orang habis ACL beda ya. Beda. ACL nih menentukan soalnya. Oke, Panjangnya. ada pendapat? Once you go ACL, you play like gembel, katanya gitu. Oh. Beda. Boleh di quotes dia guys. Jangan. Tulis di bawah itu bagus itu. Oke, kita masuk ke prediksi skor kali ya. Ya deh. Prediksi skor berapa ya menurut kalian? Dah jujur aja. Gue 3-1 City. Sama lagi. Lu? 3-1 City. Ence? 2 sama. Iya. Berat juga. 2 sama. Gue 2-0 City. Iya. Gue Spurs City, gue bilang nggak pede. Gue bilang prediksi gue 2 sama di sini. Iya. Kalau kalian tahu klip sekarang. Lu Gua 2 sama. nyuruh orang klip ya, nyusahin. Ya nggak apa-apa. Di situ kan tandanya gue visioner. Berarti ini 2-0. Lihat nih kalau 2-0. Maksudnya Gue apa fans sih? City beneran. Di Spurs lu 2 sama prediksinya. Iya bener telak. Terus
Kan 2 sama. 2 sama tuh skor Badang. Terus sekarang 2-0. 2-0. Kalau ini jadi barang, Kemarin- gue Citizens. Kemarin City Liverpool 2-1 gue nggak di preview. Oke, pemain player to watch. gue lagi-lagi the one and the only Antoine Semenyo. Gue mau lihat dia main lawan tim-tim kayak begini, apakah dia sebapuk kemarin atau enggak, itu yang gue kepo. Karena kalau kita ngeliat presiden di mana Equilibrium bertemu dengan Pythagoras ya. Betul. Kalau kita Status quo dari status quo. yes, dan jangan lupa KPI untuk sebuah Carlsberg itu bertemu dengan Sharp Umbro akan menemukan titik tengah Wembley. Tapi dari kena ribut. secara kebijakan fiskal menurut Anda seperti apa? Yes, karena menurut saya kalau dari situ kita harus lihat dulu Danamon tuh gimana. Iya. Oke. Sama CFC World Champion. Oke. Udah. Prime komite. Lanjut. Gue mau lihat Omar Marmush. Kayaknya ini game Omar Marmush. Dia masih berharap banyak guys dengan orang Omar Marmush. Jago itu pemain. Based on sebelum musim ini, Oleh bernarasi bahwa Omar Marmush Better than Musalah. better than everyone Ada in gua Premier ngomong League masalah. and he will become a PFA. Bisa PSV. Iya, Tapi dibilang mungkin gitu. bukan musim ini. Gitu. Jadi ya dia mau lihat Omar Marmush kenapa Kalau tuh? Hasan siapa prediksinya? Oh enggak, Umar Marmus sekarang kenapa dulu? Kenapa dulu kalau Sama Omar? si PD. Omar Marmush menurut gue different breed ya. Dia punya disiplin, dia punya positioning, dia punya kemampuan close control, dribbling, shootingnya luar biasa. Ini tentang pemain yang dapat platform tim yang berkualitas, dia jadi di situ. Tapi gue juga agak nge-reflect lagi, kayaknya tebakan gue salah dah, karena City itu Haaland sentris. Iya. Benar. Jadi kayaknya karena Haaland sentris dan memang lebih jago Haaland, si Omar nih agak keganggu developmentnya. Tapi nggak apa-apa, game ini buat Omar. Kalau dari lu San, siapa San? Gue Emil Smith Rowe. Arsenal lagi. Dia bakal jadi pembeda Lagi. di Arsenal lagi. Etihad besok, dan menurut gue yang bakal salah satu yang bakal jadi faktor menakutkan di pertahanan City besok Emil Smith Rowe. Kalau dia main ya, kan dia belum tentu main nih. Ada si siapa tadi yang bakal gantiin dia? Harry Wilson, Bayu tadi. Chukwueze, Nah, itu. Kevin. Kevin. Oke. Kalau dia main dia bakal jadi pembeda di lapangan. Emil Smith Rowe. Ya, oke. Itu aja prediksi skor udah, player to watch udah. Geser lagi kita ya ke tim yang abis kita kalahin kebetulan tanpa ada pemain kuncinya juga, yaitu Dominic alias Dom. Dominic Alisoboslai. Dominic Alisoboslai yang akan menghadapi tim yang abis dikalahin sama Arse yang namanya Sunderland. Tapi mainnya di Stadion Stadium of Light. Gitu. Nah, Ini sih baunya nggak enak ya. baunya nggak enak di situ. Jujur ya, lo bertandang ke Stadium of Light. Wah gila, benar. Apa ininya lagunya? Can't take my eyes over you. Bukan. I can help. Udah copyright. Oh iya. Emang suara lu Elvis? Tetep aja. Bukan ini ya, I'm sharing Sunderland revenue. till I die. I'm Sunderland till I die. I know I am I'm Sunderland till I die. Oh. Gak enak ya feeling lu ya? Stadium of Light nggak enak. Nggak enak, hawanya nggak enak. Apalagi gak ada Soboslai nih guys. Jadi ternyata menurut data Sunderland ini jago kandang. Jago bener. Iya. Jago kandang. Dan dia emang main Liverpool di situ tuh. Tanpa Soboslai itu seperti sayur tanpa bawang merah. Iya. Anyap. anyap dia. Tapi gak selalu sayur pakai bawang merah loh. Bawang Ya. putih dia ngambil kalau sayur. Ya. Udah di bola kurang, dimakan mau kurang juga. Mau overlap juga. Ya. Sama kayak lu nih. Iya, dia kurangnya juga Bawang sama. merah di kontes. Indonesia nih bos. Oh iya, kalau Cina, Chinese, Iya. garlic. Nah, walaupun misalnya Sunderland itu kurang di away, cuman di terakhir ketemu di Liverpool di Anfield satu sama. Set sama, sering. Tapi saat itu Sunderland lagi gacor-gacornya bos. Putaran pertama. Enggak, sekarang gini Rim. Lu for konteks aja ya. Yes. Liverpool di Anfield dengan Soboslai lawan Sunderland satu sama. Nah makanya. Liverpool tanpa Soboslai di Stadium of Light. Selesai lo. Ekspektasi lu gimana? Dan nggak ada right back. Tapi- Connor Bradley kan, Iya, nggak ada Iya. Frimpong kayaknya bisa sih. Frimpong masih belum tahu nih Frimpong kemana sih? Emang nggak dimainin aja kayaknya. Kurang kayaknya. Apakah Curtis Jones akan ditaruh right back? Atau Joe Gomez. parah. Iya tuh Joe Gomez berarti tapi juga. defense banget. Liverpool parah. Kasihan sih Liverpool. Kira-kira siapa yang bisa gantiin Soboslai itu di tengah tuh? Kok di tengah? Di bek kanan baru kita Bek ngomong kanan. Frimpong Udah, apa Joe Gomez. Emang kira-kira Soboslai pasti di kanan? Ngerti gak lo maksud gue? Udah jadi Joko, kita bertiga aja ya, Mang. Kita ngobrol bertiga aja. Gak Soboslai. Gini, Birds kan lagi on fire. Birds on fire. Iya. Mo Salah pasti dimainin, Gakpo pasti dimainin. Berarti 3
gelandang di belakang striker pasti main. Iya. Menyisakan 2 pivot. Iya. Ini pasti Gravenberch sama McAllister. Jadi jangan nanya Szoboszlai di mana. Di kanan. Iya. Bek Frimpong kanan. kemana? Tadi kan udah dibahas. Nah, Kalau ada Frimpong yang gantiin Frimpong. Frimpong. Gitu. Frimpong lagi ini manasik haji. Iya. Tapi bukan berarti Szoboszlai ini special player ya. Dia bisa isi spot siapapun. Makanya Dia bisa mungkin Gravenberch sih gue nggak tahu ya, karena Gravenberch juga pivotal. Tapi kalau ngomongin gantiin McAllister dia bisa, gantiin Wirtz dia bisa, even main di flank kayak Mo Salah, artinya sebagai Matt Salah lah, dia gelandang tapi banyak melebar itu juga bisa. Nah, yang harus dipertanyakan adalah ini kan berarti kan game pertama tanpa Dominic Ali Szoboszlai. Akan gimana menurut lo? Tapi kita harus ngeliat juga kayak sampel Sunderland mainnya seperti apa kemarin pas lawan Arsenal. Mungkin dari fans Arsenal lah yang jelasin lah. Waktu Arsenal Sunderland Iya. berantakan, Sunderland-nya. diajak acak. Setuju gue karena Sunderland musim ini tuh udah 4 kali kebobolan dan dia 8 laga tandang beruntun tanpa kemenangan. Enggak, dia kehilangan Granit Xhaka kan. Nah, itu pivotal banget menurut gue. Iya. Pengaruh banget di di Sunderland. Nggak ada gelandang pengangkut air tuh, dia kan fungsinya gila tuh Granit Xhaka. Makanya yang bikin dia sekarang turun tuh Granit Xhaka. Dia ketolong siapa itu nggak kebantai. Kipernya jago banget Robin Rolfs. Nah, ya kemarin pas lawan Arsenal tapi kurang. Iya, karena Arsenal terlalu gacor itu. nah diwakilkan, bukan gue ngomong ya. Sunderland kan cuma tuh Sunderland tuh gak ketebak banget. Dia tuh 1 game menang, 1 game kalah, 1 game menang, 1 game kalah. Ya volatil deh. Iya, volatil deh. Volatil mungkin banyak yang nggak tahu Paul volatil artinya apa, coba tolong dikasih. Iya, suatu tren pergerakan data yang tidak konstan jadi naik turun. Iya. Volatil. Nah, begitu. Nah, orang dia menang sama Crystal Palace tapi kalah sama West Ham, terus itu menang sama Burnley, terus kalah sama Arsenal. Kan aneh bisa kalah sama Arsenal kan. Iya. Menurut gua kan seperti itu. Aneh Jadi, banget sih itu. Aneh kan, bener kan. Nah, jadi menurut gua di game ini datang dua-duanya dengan kondisi shaky. Yang satu shaky performance, yang satu shaky karena kehilangan salah satu pemain pivotalnya yaitu Dominic Szoboszlai. Nah, jadi gimana nih match ini menurut gua bakal Tapi lawan. Oke, berarti lupakan fair ya. juga. Mereka datang ke pertandingan dengan tanpa kedua jenderal. Satu nggak ada Saka Szoboszlai, satu sama nggak ada Sobo. Jaka. Nah, Pertanyaannya kita ke Liverpool dulu deh. Apakah pemain sekelas menurut gue ya Ekitike, gue udah nggak mau berharap salah lah. Apakah Ekitike bisa ngangkat? Jelas lu lihat kemarin lawan Liverpool, lawan City. Itu orang gila juga. Lihat peluang yang diumpan masalah tuh. Ya, itu kan gak gol gara-gara dia. Iya, tapi Misheading. kan dia ada insting ngoper ke Salah. iya. Terus dia buka ruang ke depan. Iya. Enggak, kenapa Nah, lu nggak berpikir kalau di ngoper ke kanan bakal jadi Iya, gol? Wirtz kan di kanan ya. Ada Wirtz kaki kanan. Mungkin dia tinggal nggak segitu di-shoot. percaya sama Wirtz. Baru kenal. Ya enggak, kenapa lu membela kesalahannya Ekitike yang akhirnya nggak gol daripada dia ngoper ke kanan? Maksudnya dia mungkin mau ke kiri biar si Salah yang umpan aja biar dia tahu palanya dia di mana. Enggak, dia ke kiri, bab respect. Hargain Masalah dong. balikin lagi, susah nih balikin lagi. Iya, bagus tapi umpannya bagus. Bagus, Tapi, keren umpannya. Cuman menurut gue Chan golnya bakal lebih tinggi kalau dia ngoper ke Wirtz. Iya lah, lebih aman. Iya. Kanan kosong. Bisa soalnya. cutback, bisa shoot. Berarti macam-macam. ada decision making ya. Tapi kan kita tahu Ekitike ini bukan playmaker. Bukan. Artinya momentum kita kemarin yang dia dapat bola di tengah lapangan itu kan momentum yang jarang terjadi di Ekitike lah. Iya. Momentum dia adalah di depan melebar, cut inside, nge-shoot. Nah, ini bisa berpengaruh nggak nih di Bisa Stadium of Light? banget menurut gue. Bisa banget. kalau- Ekitike punya segala atribut sebagai penyerang dan goal scorer. betul. Cuman yang harus kita lihat Wirtz-nya apa oleh. Iya, Wirtz apakah gimana bisa dia? bermain di kondisi the battle of physical bakal terjadi di sini. Iya. Karena Gimana? Sunderland super physical. Betul. Lo harus ngelihat si Sadiki, lo harus ngelihat Ballard, Mukiele, Alderweireld. Ballard. Udah tadi. Yang kedua nama gue sebut tadi. Nah, itu tuh Tahu gimana? kenapa ditekanin Ballard? Karena Akademi Arsenal lagi. Disonoin mulu arahnya. Gila kan? Kiblat. Kan gue bilang Full kiblat semua harus ada Arsenalnya di setiap topik. Iya. Bohong. Coba black dada ini. Arsenal. Agak anjing koreng. Enggak, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin soal Florian Wirtz di tengah pemain-pemain yang fisikal dan besar, bisa jadi kalau kita melihat pakai kacamata yang lain, bisa jadi keuntungan buat dia dong. Buat siapa? Buat Wirtz karena dia bisa mengandalkan technical dia, turn-turnnya dia, kelincahan dia, malah jadi keuntungan kan? Iya, Iya, jadi iya dia dong. lebih punya banyak waktu karena nggak ada Szoboszlai gitu dia. Lo enggak, tapi bukan. pace yang ditawarkan di Premier League kan sejauh ini dia oke perform. Cuman di saat pace-nya ini pace yang parah loh. Dimana pemain split second antara lo, bola dan pemain lawan. Kondisi fisikal banget. Wirtz nyaman nggak? Nah ini dites berarti di sini. Iya.
Gue berharap dia berhasil. The real Premier League lawan Sunderland. Iya betul dari Premier League. Iya. Walaupun gampang menurut gue lawan Sunderland ya. Gampang hitungannya. Gampang. Gua Tapi pernah Liverpool feeling gue menang dia. Nih barang menang. Gue juga Stadium of Lights berat. Enggak. Gue berat gue. Berat. Lu berat. Gue feeling gue dapet. Gue juga menang. Feeling gue dapet. Feeling gue. Even gak ada Soboslai, mungkin Wolves jadi bisa lebih banyak kreativitas yang di situ. Jadi dia involve-nya mungkin lebih banyak. Dan Frimpong kalau emang beneran ada, gue nggak tahu nih Frimpong kenapa nggak ada, apa nggak main apa gimana. Dia cedera sampai Februari akhir, kata lihat Februari. Wah. Oh iya deng, Frimpong cedera. Berarti cedera, berat nih kalau kayak begini. Ya. Jadi apakah lo ngelihatnya berarti Curtis Jones kalau nggak Joe Gomez? Kalau Joe Gomez enaknya lo full defense. Jadi back lo full defense, mungkin Kerkes doang Gak ada yang overlap. menginginkan Liverpool untuk bermain seperti itu. Bukan backnya doang, backnya jadi setupnya dia nggak pakai setup Flank. yang mirip kayak City. Kan setup City kan setup City sama Liverpool kan mirip kan, yaitu 2-1 terus ini kan. Ini 3-1 jadinya. Nah iya, jadinya kayak gitu. Nah, gimana nih kayak gitu? Untuk yang harus dipikir adalah counter attack yang akan ditawarkan sama Sunderland. Dia bisa survive atau enggak kayak begitu. Counter attack Sunderland tuh yang main Leve, Broby, sama sebenarnya satu Talbi. lagi tuh Talbi tuh jago. Iya. Talbi berat. Jago. Menarik tuh. Tapi Oke. si Isidore tuh udah gak pernah main ya? Iya sih, Kan di awal gara-gara Brian Broby jago. Isidore juga cakep. Isidore juga jago. Kalau dua-duanya jago pasti dia main rotasi, tapi ini enggak. Broby mulu belakangan. Iya. Isidore jago Isidore. Kemana sih? Wah, gue Isidore? Broby sih mantep sih, gue Broby gue. Satu lagi yang gak laku tuh Mayenda. Oh iya, Mayenda. Mayenda tuh ex Mayenda. Luton ya? Kalau nggak salah ya. Luton. Oh Luton. Oh lu nggak tahu Luton? Luton Luton tahun ya Luton, Allah, stadionnya. Emang nonton bola lu? Waktu di Premier League 2 tahun lalu? Nonton Luton peringkat bawah. Iya. Bajunya apa? Mampir baju? doang. Hah? Mampir doang. turun Baju lagi. baju warna apa bajunya? Putih biru. Ya. Tahu enggak? Ini buat entertainment aja. Iya apa emang? Ya logonya gede gini kan. Iya kayak logo gede semua. Ayo warnanya apa? Ya? Warnanya biru. Iya. Yang gue tahu biru ya. Iya biru benar. Iya kan biru? Benar. Jangan di ini. Iya, yang oh bener. Bener kan biru ya? Bener. Luton biru bener. Biru. Bener. Oke, kita masuk ke player to watch. Player to watch. Prediksi Gue mau. belum. Player to watch dulu baru prediksi. Gantian. Oh gantian. Oke. Gue player to watch. Gue mau melihat Ekitike di game ini. Karim. Gue udah pasti Florian Wirtz. Balart. Pegang omongan gue Balart nih. Enggak, words. So asik goblok masa balat. Words Ada gue. Arsenal-Arsenalnya. First karena pernah digosipin mau ke Arsenal. Iya. Enggak, tapi gue suka loh words loh. Jago dia. Iya. Pernah digosipin nggak mau ke Arsenal? Dikit. Kalau gue Ekitike. Main di situ. Ekitike. Sisi soalnya nggak ada yang mau tahu namanya. Tahu ya Conor Bradley, Joe Gomez, Nggak main. Kwansah, Leverkusen, Sebutkan 4 pemain Sunderland. Broby, Selain yang tadi kita sebut. Mukiele. Udah. Udah. Broby, Mukiele, Igor Jesus. Jesus Forest gitu. Nah, bercanda. Oke. Prediksi skor. Lucu dia begitu. Prediksi skor gua 1 sama. Lu ngambil di situ. Ngambil seri dia. Ngambil deh. Lu ngambil di 4-2 menang Liverpool. gede benar. Kegedean. Ence? Gue clean sheet Liverpool 2-0 biar Arne Slot bertahan. Gue 2-0 Liverpool. Gue 1 sama. Gue 2-0 Liverpool. 4-2 Liverpool. Oke. Itu aja Sunderland lawan Liverpool. Udah sir. Liverpool. Udah gitu Liverpool. Udah pulang. Enggak dong. Masih ada klub Ham. Klub Ham bakal ngelawan klub yang hitungannya jatuhnya Sunderland di waktu awal-awal. Dia ada giginya juga Lagi tuh. galak sekarang. Lagi galak. Sunderland awal-awal ada galak. Sekarang yang galak nih Leeds nih. Oh Leeds. Chelsea ketemu Leeds. Leeds. Oh, iya, oke. Tapi mainnya di Stamford Bridge. Nah, Gue 4 hari yang lalu, hari apa sih? Sabtu pagi itu game pertama PL Nottingham lawan Ini. Iya. Wah seru asik tuh. Elan Road nih, asik gue nih, mau nonton Nottingham kan. Digebuk aja. 1 babak 3-0. sama dia. Ngeri loh. Leeds itu gila. nggak terlalu ngegedor, tapi klinis banget. Segitunya Anton Stark belum main tuh. Cedera dia. Yang main Gruev, Yang main Gruev. Ilya Gruev 2 assist. gol, 2 assist. 2 assist. Jago, Ilya Gruev. Emang jago nih. Ini Jago. tim promosi tahun ini paling menarik ya. Iya benar. Burnley doang anyep, Burnley anyep. kurang lebih. Sunderland Leeds ya gila. Sunderland Ya. Leeds asik gue, tapi Anton ini Stark, Ilya Gruev. Sama satu lagi Aronson kiri.
Amerika jago. Brandon Aronson gelandang serang nih. Jago itu. Jadi pesimis hitungannya nih. Kagak lah di Stamford Bridge, tenang aja. Terus Another 3 points, walaupun susah kali 3 pointsnya. Kan Chelsea 45 menit doang. Kaptennya Leeds bekas Chelsea tuh. Iya, Ethan Ampadu. Kapten dia. Dulu keren dia Bob Marley. Dulu Bob Marley, sekarang ganteng ya, rambutnya cukur. gimbal kan dia. Kayak yang dicagor zaman dulu. Iya, gara-gara Bob Marley langsung Nah, apalagi selain gimbal Jamaika. Apa lagi? Apaan? Iya. Oh, jangan ke situ. Oke, balik ke game. Menurut gue ini Chelsea diuji sama game-game kayak gini, ngelawan tim-tim yang eksplosif, istilah kata. Terus ada striker-striker yang nggak bisa lo kasih kans. Dominic Calvert-Lewin itu lo kasih kans setengah kans jadi gol. Ngeri tuh striker. Ini striker bisa dibawa ke World Cup menurut gua. Bener, bahaya. Bahaya banget nih striker. Jadi ini ujian untuk Sanchez Calobah DKK, ya kan? Untuk jangan sampai mereka masuk ke box. Karena menurut gua Leeds salah satu tim terserem yang udah nyerang. Mereka punya giginya, klinis mereka. Untuk areal duel kira-kira pede nggak si Chelsea? Enggak. Di Elland Road Chelsea kalah kan? 3-1. Kalah di comeback. 3-1. 1-0 ke 3-1. 3-1 kalau. Iya. udah. Serem itu, Bro. Kebobolan 3. Nah, gue ngeliat Ao Tanaka baru pengen ngomong gue. Nggak main dia dari kemarin nggak tau. Ao Tanaka tuh clutch Kemarin moment dia tuh main tuh. Nottingham nggak main dia. Ngamain. Oh gitu ya? Serem. Nggak main ya? Nggak main. Tapi emang dia biasanya nggak di Biasa 11 start. pertama. Oh gitu. Nggak 11 pertama dia, cadangan. Mainnya di clutch moment dia Martinelli. Tapi si Chelsea Pendapat kalian soal Liam Ross senior? Kurang ya. sejauh ini, gue bukannya gimana ya, gue awalnya gue skeptis sama dia. Nah, gue first impression skeptis. Gue skeptis awalnya. Sekarang Tapi sekarang makin dilihat, dia tahu strength dia, tapi dia nggak mau keluarin semua. Iya. Bener dong. Dia Beda sama lu apa ya? dia nggak mau keluarin semua. Dia tuh masih pakai sistemnya Enzo di tipis, tapi pelan-pelan dia tipis masukin dia punya sistem. ya itu sistem Enzo. Dia pragmatis maksudnya. Iya. Yaudah yang jalan begini ini dulu dah. Gitu. Enggak, dia istilah inteleknya. Kalau pragmatis ya Gue bukan iya. gara-gara. Jadi buat mereka kalau kita sepaham itu illegitimate, tidak legal. Kan aneh. Aneh. Jadi kita nggak boleh sepaham. Enggak, kan tinggal ngomong. Ya udah. Enci gimana? Tinggal ngomong pragmatis sih. Iya, emang pragmatis. Bukan gara-gara ngikutin Enzo. Kok ngikutin Enzo? Bukan gara-gara ngambil Enzo, bukan. Emang DNA-nya dia adalah pragmatis. Lu nonton Starsburg nggak? Bukan Hasan. Enci nonton. San, pragmatis itu kan filosofi. Dia menggunakan filosofi itu dasar Secara berpikir tuh, pragmatis. dasar berpikir. Dasar berpikir, Praktisnya yang dilakuin, filosofi sama praktis beda nih, ya. Itu pragmatis. Misalnya begini nih, gue buka Terea, filosofi gue dari kiri, ya. Praktis gue ngikutin filosofi gue dari kiri, jadi beda ya. Pragmatis dia, gue nggak mau ganti terlalu banyak. praktis dia. Filosofi dia, gue nggak mau ganti terlalu banyak, gue pragmatis aja. Yang jalan gue pakai. Iya. Tapi tipis-tipis. Praktisnya, dia ngambil Enzo Maresca, bener dia mempertahankan. Ya itu. Ya itu, dia nggak ganti formasi. Formasi masih tipis-tipis sama. Paling Andre Santos doang. Iya, Andre Santos jadi dua pivot udah. Ya kurang lebih emang. Iya, lu di tengah, namanya lu di tengah-tengah liga dan Enzo nggak bermasalah. Hey, will he bring the glory days again? Enggak, dan Enzo nggak bermasalah, belum selesai. Hit and the rest around. Ruben Amorim langsung ganti. Kalau Ruben Amorim bermasalah, makanya ganti. Iya mungkin ya. Enzo Maresca bukan orang yang bermasalah, ya maksudnya tahu itu. Iya, berarti makanya dilanjutkan. Berarti lu paham. Ya kurang lebih paham. Iya. Tapi gue di awal Sat aja. di awal ngeliat Rosemary kayak guru penjas kan, guru IT, guru penjas. Ini, ternyata ada vibes-nya juga dia. Founder startup. Iya. Dia kayak gue dianggap guru penjas nih kayak sini sama Chelsea Indonesia sama teman-temannya semua. Denger tuh. Tahu. Dia jadi agak sotoy kan kalau kayak masuk lapangan ngomel-ngomelin orang. Lu balik sono ke ini lu lane lu. Denger. Oh, iya, marah-marah atau Arsenal pemanasan ya? Iya. Tapi Go to your fucking lane. Satu hal yang Resenior nggak Swasik. bisa. Touch. Ya, itu bagus. Kan pemain mediocre lu, Gi. Touch. Pemain Goblok sih. lo Mourinho Nggak, tapi juga. itu bolanya juga. Itu Mourinho. Mental juga. Nah, anjing. bolanya licin, boleh licin itu. Lagi hujan kan? Lu kira dia pemain apaan anjing? Pemain Fulham Brighton anjir. Enggak, Ya, masa main Main cadangan lagi. Enggak mediocre, kontrol bola bisa lah. Gua aja bisa begitu. Iya. Itu bolanya licin.
Harusnya dia bisa, cuman boleh Ya enggak, licin. maksud gue. Dan dia pakai celana bahan kan. Itu suatu Dia celana bahannya bikinnya di pasar baru. Sepatu bukan Converse. suatu hal yang nggak perlu dibelain. Dia emang pemain bapuk, mau diapain? Enggak gue belain. Tapi dia bisa jadi good coach gitu aja. Ngatain senior mulu. Dia enggak bapuk. Sekarang Mourinho mau bilang main bola Bolanya licin. jago, Mourinho. Bolanya licin. Klopp main bola jago kan enggak? Menurut gue dia enggak bisa kontrol karena bola licin. Nggak gini deh. Enggak, nih Karim belum jawab. Karim dulu dah. Nggak ada sih, gue nggak begitu ngelihat nih orang. Gue nggak ngerasa ini orang the perfect fit for Chelsea juga. Ya inilah siklus. Senarionya gimana? Senarionya Chelsea bakal nge-stuck pakai dia selalu nurut-nurut doang. Chelsea nggak akan berkembang, nggak akan menang apa-apa lagi. Gue ngeliatnya. And ya ntar panik tiba-tiba Mourinho balik ke Chelsea menurut gue. Ya, gue setuju siklus itu akan terjadi. Gue bakal ngeliat kayak begitu, panik dari Iya. dari Amin, Mourinho balik Chelsea, amin, karena tidak mungkin terjadi. Nggak mungkin terjadi. Enggak, gue setuju. Mustahil. Gue kan ngomong skeptis dan dia pragmatis. Tapi gue nggak bicarakan tentang running dia nanti sepanjang ngelatih Chelsea. Gue setuju. Dia kan bahas dari sisi runningnya. Iya. Iya, kalau sekarang mau Chelsea bagus-bagus yang mana? aja. Mentok Iya, UCL. itu dia. Sampai ganti kepemilikan. Iya. Kalau enggak siklusnya gitu terus. Rosenir pokoknya sekarang oke buat Chelsea ke UCL aman lah. Cuma kalau lo ngerasa ini pelatih yang pas buat bawa Chelsea ke juara sih, bukan Ya ya. bisa aja Enzo Maresca waktu awal masuk kita juga ngomong gitu. Siapa nih orang? Lalu sampai sekarang. Who's Enzo? Ya juara-juara juga walaupun juaranya ya udah. Tapi lu optimis di intinya. Enggak, gue for the season aja. Gue berpikir jangka pendek kayak mau senior. Enggak, dia bisa jadi jangka panjang. Karena gini, semua ini kesuksesan klub mau pelatih siapapun itu andil manajemen itu sih yang ngomong dia sendiri loh. Yang ngomong si Rosenior sendiri nggak pernah ngomong dari mulut dia. Kesuksesan tim itu 90% manusia di belakangnya. Artinya pelatihnya, tim kepelatihannya, manajemennya, scoutnya, segala macam. Sekarang sebagus-bagus apa Rosenior, sejenis apapun dia, kalau manajemennya tidak merubah pola pikirnya, Betul. dia akan menjadi Enzo Maresca kedua. Benar. Itu yang gua omongin di awal Rosenior datang Gitu. Ini benar, iya. Jadi gue no one to judge untuk kualitas senior karena gue masih nonton dan sementara so far so good. Iya. Tapi untuk masa depan dia, gue juga nggak tahu. Siapa tahu dapat ilham owner Chelsea. Oh, ternyata bangun tim caranya gini ya. Iya. Kita nggak tahu. Mungkin gara-gara owner Amerika dia revenue sentris daripada Iya. ini sentris. Benar, Apa ya? setuju gua. Trofi sentris. Iya, Legacy. Bikin stadion belum? Iya. Gak bakal kemana-mana selama dia masih di Stamford Bridge, gak akan kemana-mana. Dan ownership itu bukan kayak kepelatihan, dia bisa kapanpun memiliki itu. Apalagi dengan catatan dia banyak dapat revenue banyak dari situ. Terus owner Chelsea itu tanda tangan fakta integritas. Artinya Bahwa setelah pembelian dari Pak Roman Abramovich 2022, mereka itu boleh jual lagi 2032 minimal. 10 tahun. Jadi Jadi nggak kemana-mana 10 tahun. Sebelum 2032 nggak boleh dijual. Jadi intinya siapapun demi pelatihnya apa? Iya. Sampai 2032 nih. Iya. Nggak kemana-mana 10 tahun dong. Mentok jadi terus. UCL. Siapapun pelatihnya kalau scoutingnya masih nyari orang-orang kayak Garnacho ya udah gitu-gitu aja. Iya. Tapi Garnacho bener. Kemarin gue bahas tuh Garnacho tuh. Sebenarnya kasih tau Rem, Dia ngerasa Garnacho ini adalah orang yang paling gagal sedunia, nggak layak main bola. Enggak serius yang main. Oh iya, katanya gara-gara umurnya masih muda, jadi masih ya oke lah kalau Enggak, buka lu lihat gol contribution Garnacho di Premier League sepanjang karir dia. Terus? Sekarang pun di Chelsea dia masih top skor nomor 5 atau nomor 4. Cukup banyak. Ngerti enggak lo? Maksud gue, ini pemain gue enggak demen, bapuk. Ngerti enggak lo? Buat gue. Tapi narasi medianya nih yang lu makan nih itu kental banget karena sentimen fans MU yang gedek sama dia. Enggak, gue gak kemakan sama sekali sama sentimen media. Yang ngejalanin Gue menyematkan si dia ke Garnacho ketika kita nonton Chelsea. ya, tapi kan dari sebelumnya udah ada si dia di otak lo. Nggak ada. Iya, pasti Nggak, si ingin dia nggak lo? lah. Kita pas si dia masuk langsung si dia kan. lah si dia nggak ada. Gue karena ngeliat dia main kayak orang tolol, cuman back pass doang. Dia nggak pernah hadir ketika dibutuhkan. Lu dimainin kan artinya lu dibutuhkan kan, di tengah-tengah game lu dimainin lu dibutuhkan. Nah dia nggak ngasih apa-apa selalu. Iya. Itu setuju dong, sepakat dong Ence. Sepakat. Ya kalaupun itu narasi media tepat. Iya, tapi kalau gua kembali lagi ke akar tadi, di mana dia punya catatan goal contribution yang tinggi, umur yang sangat muda, nggak tepat dong. Mungkin gini, Gol yang sangat tinggi. Lu cek, ntar gua Mungkin bantu cek gini. deh. Dia tuh gol assist di Premier League bagus dia banget. terlalu tinggi sekarang tuh. musim ini. Selama karir dia, dan di Chelsea pun sekarang lumayan oke lah.
Oh iya, di MU masih ada tajinya dikit-dikit. Iya, gitu. Maksudnya bukan sebapuk itu udah umur 21, Bro. Ya mungkin gini, Iya sih. si Garnacho ini Mungkin. lebih jadi media darling dibanding cara main dia. Maksud gue ngerti gak lo? Sisi off the pitch-nya dia lebih spotlight. Iya. Jadi seakan-akan menutupi skill-skillnya yang dipunyai oleh Garnacho. Ya, itu. Yang mana nggak seberapa. Ngerti gak lo maksud gue? Jadi ya bakal nggak gimana-gimana pun kalau dia gimana-gimana, sombongnya akan tetap segini, naik segini, ya udah ntar segini. Ya, makanya kritik Gitu. soal dia itu kan bukan sebenarnya itu nggak bapuk. Tapi yang bikin dia hancur adalah dia ngerasa dia itu superstar. Nah, itu emangnya itu benar. Media banget. Itu benar. Makanya di MU awal-awal dia meletak, dia keren banget. Iya. Makin kesini makin dangdes, apalagi Chelsea dapat getahnya jatuhnya. Iya. Iya. Betul. Dan diambil sama Dan Chelsea. diambil. Di Premier League sini juga statnya bagus juga dia. Apa? Ya? 16 game 1 gol 3 assist. Wow. Iya, tapi kan di Carabao dia banyak tuh golnya. Ya, totalnya dia 28 game 6 gol 3 assist. So, main 9 GA. Main jarang. Main jarang. Iya sih. Oke, Gitu. player to watch siapa nih guys kira-kira? Nggak prediksi lagi gitu. Chelsea Abis itu Leeds. bentar abis itu. Player to watch gue di game ini Anton Robert Sanchez. Robert Sanchez. Ini game di mana Sanchez akan terbang-terbang karena ada gempuran-gempuran dari Leeds. Karena Chelsea tidak akan, walaupun menang, Chelsea tidak akan menang mudah. Gitu. Gue Karim? DCL. Bunga Citra Lestari? Yes, Dunga Citra Lestari. Gue dia. Andre Santos. Enggak. Dominic Calvert-Lewin. Ya. Nonton Premier League nggak tuh DCL? Nggak usah nonton Premier League. Calvert Lewin tahu. Lah tadi Enggak, gue kira dia mau pelecetin apa gitu kan. Maksudnya area komedi. Agak sih mau ngomong kotor. Oke, kenapa Rim? Iya, karena gue ngerasa yang akan terbang-terbang di sini adalah main di duel, area duelnya, di mana Calvert-Lewin jauh lebih OP dibanding Jauh. Caloba Semua striker Fofana. Chelsea. Serem-serem Nggak, ya. Iya. Jadi di situ menurut gue bakal kesusahan. Ence? Dan nggak perlu banyak ya. DCL tuh satu kans crossing yang bagus aja. Jadi barang. Nah, Jadi barang. Jadi itu barang. Ence bang? Sama Calvert-Lewin. Tapi lu Gua jangan lupa. bakal- dan Pising gue gitu. bakal Enggak, dan gua bakal kipernya bro, walaupun backnya nggak bisa bro, kipernya jago, jago, di- jago. Dia lagi inin Sanchez mulu emang. Tahu ya, iya. Akui dong, Apa? Sanchez jago. Akuin apa? Dia gak fair ya. Enggak, Iya, jago enggak nggak kiper fair. aja, enggak jago Yeah, kiper aja. Sama Raya better Sanchez. Boh. Di, sama Raya better Sanchez lah. Silakan di klip tuh. Di, menurut gua pribadi, better Sanchez. Dan Raya. Distribusi sekelas. Shot stopping bagusan Peter Sanchez. Sanchez. Wow. Iya. Gue Peter Sanchez. Apa sih bagusnya Raya selain distribusi? Hidung. Shot stopper. Kapan? Ya gila. Kapan? Ayo banyak-banyakan aja. Lu cek YouTube-nya. Kapan? Shot Ayo, stopper. ayo kapan? Gila ini orangnya. Lanjutin dong. Lu lihat Watkins. Penalti berapa kali lawan Atalanta? Raya. Iya, 1-2 kali oke lah Gak ada dikerja. berkali-kali. Banyak gila Raya. Lawan shot MU stopping. 3 shot 0 save. Ya itu kebetulan lagi jelek. Lu Iya. namanya orang ada cycle jeleknya. Sanchez lawan Arsenal blunder. Ayo. Itu awal kapan anjir Ya 2 tahun lalu. udah sama aja, ada emang orang ada cycle-nya. Oke, prediksi skor. Enggak, Raya dari postur aja enggak bisa jadi enggak bisa jadi kiper dia. Ya jadi postur oke menang lu di Iya, situ. enggak bisa jadi kiper. Enggak, tapi jangan dia dipaksain. Unbelievable bro tuh orang. Prediksi. Tadi siapa emang belum? Udah. Dia DCL. Lu? Gue DCL. Iya. Baru tahu tadi. Enggak. Gue Joe Pedro. Lagi-lagi gue menginginkan Joe Pedro sekontributif match-match ke sebelumnya. Oke. Masuk ke prediksi. Dari gue aja ya. 2-1 Chelsea. Masih pot optimis 2. Satu ngambil dia. Satunya siapa? Enggak bakal clean sheet Chelsea. Hah? Satunya siapa? Satunya Chelsea. DCL. DCL. Dunga. Terus? Dunga Citra Lestari. Lesmana. Gue udah pasti 2-1 Chelsea. untuk Leeds. Bold. Sudah pasti. Gua main di satu sama. Seri aja. Wah, dari tadi nih orangnya. Gue 0-0. Ya. 0-0. 0-0. Lu pada Peluang banyak. Sanchez megang ntar. Peluang Megang, banyak. ya? Megang. Udah. Oke. Harus Chelsea nggak klinis soalnya. Golnya penalti gitu-gitu. Cenayang jatuhnya tuh. Terus Sanchez sih jadi OP 0-0. Pegang omongan saya. Oke. Udah prediksi skor udah. Player to watch udah. Kita masuk ke ini hitungannya big match sampai kagak ya? Karena dua-duanya tim kukurela nih, ada kurang. Ada Spurs melawan Newcastle.
Dibahas nih gitu. Nah itu dia, kita mau bahas apa kagak? Newcastle gue gampang deh. Iya Newcastle, iya makanya. Gampang lah ya. Newcastle OP mantap, mentok, gokil. Spurs juga lagi aduh. Spurs harus bebenah lah. Bebenah. Kaptennya aja nggak bisa menggambarkan positif. Representasi ya kurang Nggak ada kaptennya, besok main nggak pakai kapten tuh. Berat. Oh iya, Lawan Arsenal, sampai lawan Arsenal tuh dia kagak ada tuh. oh iya. Demi apa? Orang itu, Iya, si dia. iya. Udah gitu gelandang Arsenal lagi deh. Ya gue ngasih tahu info aja, Romero nggak bisa main sampai lawan Arsenal. Pokoknya ada Arsenal, Iya. masih ada dia. Hitungannya gitu. Ini mau kita panjangin nggak Spurs Newcastle? Atau Iya. pendek aja? Pendek aja. Pendek udah. aja. Enggak, maksud gue Spurs bener-bener uninspiring lah menurut gue. Iya, Gue juga sama harus sekali. pelajarin sebenarnya mereka tuh kenapa. Nih, gua- Pemain bagus-bagus. Pelatih hitungannya Tokcer. Sebenarnya Iya. pelatih hitungannya Tokcer itu. Nggak dia badai cedera juga kalau nggak salah ya. Badai gila. Badai. Badai cedera, defense-nya Spence, kacau. Davis, Tapi kualitas Romero, yang sekarang siap Udogi. main juga bagus. Udogi main kemarin. Dia dalam loh Oh, iya. sebenarnya. Udogi main. Dalam itu. Cedera lagi Udogi kemarin. Dalam, Kemarin dalam. cedera lagi. Danso, Poro, Gulusevski. Sekarang yang siap main oke kan tapi? Madison, Bergval, 11 Bentancur, orang Kudus, Richarlison. 11 orang cedera. Mungkin Gila. itu alasannya kenapa Thomas Frank masih dipertahankan. Tapi yang bisa main hari ini tidak ngegambarin tim peringkat 15. Iya, ada Conor Iya, iya, Gallagher. Ih, enggak Oh, gambar Gallagher. Iya sih, dia 15 terlalu Iya, parah. parah. Terlalu Ini oleh juga sentimennya terlalu ini gara-gara ada Conor Gallagher. Gak ada orang gue jelekin Spurs Di kok. Spursnya. Gue jelekin gara-gara- Spurs kok. gara- Dibilang timnya OP karena ada Conor Gallagher aja. Gue bilang OP, gak bilang OP. Dibilang ini timnya skuadnya bagus karena ada Conor Gallagher. Gak. Kalau nggak ada Conor Gallagher juga sama dia juga nggak di Kurang nggak lebih di- ya? Iya, ini Kurang kurang lebih. lebih. Coba Juga, klip harusnya omongan gue sebelum Conor Gallagher ke Spurs. Gue bilang Spurs ini tempat pemain bagus. Kita harus belanja dari situ. Ayo klip cari cari gua- sebelum gua- Conor gua- Gallagher. Dia ninin gua Arsenal, dia juga ada di situ. Ada dia, main dia di Chelsea-nya Ada dia. Ngiblat juga Iya. ada Ngiblat. Gede ada dia. Oh, lebih ngiblat. Gede. Ini lebih ngiblat yang ini. Gila nih. Conor Makanya. Gallagher jago. Tapi Newcastle ini sama Spurs kurang lebih jatuhnya fisikal juga ya. Newcastle tapi Gue lebih kenapa unggul. unggulin Castle karena the boss already is back already. Siapa? Gimares. Oh. Back on business, DOB. 2 gol apa 1 gol 1 Taruh assist tuh bench, kemarin tuh. anjing bangsat gara-gara lupa gua atur. Iya, gak ada yang tahu dia fit, tiba-tiba fit. Gua udah menaruh, gua udah tahu. Gua Ini dapat bosnya kabar udah dari- balik ya kan, dan yang dipertanyakan kan Walter Made nih, hilang. Ada kenapa kemana hilang? ya dia? Dia half season wonder jatuhnya ya. Iya, hilang. Half season wonder. Kayak lagi banyak pikiran nih, kayak nggak tahu ya. Tapi ini punya Newcastle. Jelas clear. Newcastle. Masuk ke prediksi skor kali ya. Masuk. Berapa? Spurs bisa degradasi loh. Yes. Ahsan, bagus. Nanti Iya, gue berapa? pengen pemainnya sebenarnya. Sayang ya. Siapa kayak Gila, siapa? Bisoma sih. Romero. gua. Yves Bissouma. Romero. Tapi jangan dikaptenin ya, main aja. Iya main aja. Keras, Vicario men. sih. Van de Ven. Vicario ganti Sanchez. Iya. Van de Ven Terbang cakep lu, sih. jago. tuh Vicario tuh. Vicario. Sayangnya kenapa ya itu? Yaudah prediksi skor dah. Ya udah. Oke. Berapa? 3-0 Newcastle. Wah gede juga Bolt. Berani. Ngaco, Gak ada Romero, udah deh. Gue- Enggak, Kevin Newcastle juga bukan Danso, on form juga. Radu Dragusin. Aduh, Dragusin parah. Udah. Parah Rumania. Parah Dragusin. Karim, Gue main di 4-1 Newcastle. Newcastle. Iya. gede juga. Kalau nggak 2-0, ini pilihan Iya. 2-0 Newcastle. Newcastle. Gue 2-1. Spurs pasti ada golnya. Gitu Safi ya? Simon deh sampai kayak gitu. Player to watch. Sampai Simon dah. Mau lihat bisa ngapain sih? Ini ngapain sih? Heeh. Gue Conor Gallagher. Gue Voltemade dia pasti golin di Ada ya. ada. Penalti tapi. Dia soalnya kemarin ternyata paling nggak aktif karena lagi Jakarta Fashion Week nih Oh. katanya. Tadi dia penaltinya bagus banget loh. Iya. Bagus Parah, bagus. Voltemade banget. gila. Gila. Sekali doang pernah kita lihat. Heeh, tapi Iya kan? bagus Nggak banget. pernah lagi kan? Nggak pernah lagi. Sekali aja. Jadi bagus banget. Oke. NC siapa? Lois Hall, back kiri. Oke. Bakal dipakai di Inggris tuh dia nanti. Iya dari Chelsea itu. Spurs Newcastle semi mini big games ya, mini big games jatuhnya. Lalu kita pindah juga, geser lagi ke tim andalan yaitu Arsenal yang akan bertandang ke ya ini jatuhnya lumayan nih. Brentford. Brentford. Oh, lagi galak Brentford. Lumayan. Banget anjing. Main Lumayan. di Vitality. Main ya. Main di Vitality. Bukan Vitality, Vitality. salah. Gtech Stadium. Brentford kan? Vitality siapa ya? Vitality Stadium siapa ya? Mortal Kombat. Vitality Stadium. Vitality itu Ada sponsornya di sini nih, klubnya nih. Burnley. Salah. Burnley Turf Moor. Parah nih orang.
Parah. Jangan gitu dong. Haji Imbut stadion mana? Haji Imbut. Kutai Kartanegara. Kutai Kartanegara. Ayo. Vitality mana? Oh, Vitality. Masih nih. Iya. Vitality itu Sponsornya kampus University of Cambridge. Berat. Oxford, Premier League. Oh, Premier League. Burnley, Wolverhampton. Molineux Stadium. Hah? Wolf tuh Molineux. Oh. Jangan di itu nggak tahu juga nih ntar jadi tes-tesan Gue selanjutnya. jujur ya, gue nggak tahu stadium klub kecil. Lah lu kan habis tur UK kemarin. Iya kan nggak ke klub kecil, klub kecil, klub gede. Vitality nggak ketemu nih jadi nih. Dia tahu stadium kota, mentok Apa ya? stadium kota. Itu beda. Oh, iya. Merah. Ada. Merah Nottingham. Bukan, Merah hitam, merah itu City hitam. Ground. Itu di City Ground. Merah hitam. Oh, Bournemouth. Iya. Iya. Amex Stadium. Elah Brighton. Ayo, apaan sih sampai mana sih? Oh, Brentford Arsenal. Brentford nggak ada Kevin Schade aja ngeri kemarin. Nggak ada Kevin jadi ngeri dia. Nggak ada Kevin Schade aja ngeri. Ada Dango Utara. Janel. Ada Igor Thiago. Igor Thiago. Tapi gelandang sih, bab gelandang mediocre semua ya. Kecuali ada Henderson. Selain Janel Henderson, Thiago kemarin. Oh ada satu lagi. Iya, Underrated. gitu aja. Lewis Potter. Lewis Potter. Lewis Potter. Iya, Kan lagi dia bagus Damsgaard. deh. Nggak pernah main sekarang. Nggak pernah main. Nggak pernah main, Dango Utara sih sialan. Dango. Dango Utara yang diambil dari ini kan, Bournemouth kan. Ya ini makanya ini The Brentford ini definisi tim struktural, tim sistem. Kiper ke leher. Di mana sekarang Kit Andrews bisa dianggap bagus kan? Iya. Pas Kit Andrews pindah ke klub lain, bapuk dari sana. Nah ini yang terjadi sama Thomas Frank nih. Cuman Kit Andrews sampai bilang bagus karena dia abis hilang siapa aja? Mbumo. Iya benar. Terus Wisa, Norgard. Iya. Banyak. Dia habis hilang mereka semua, sekarang di table dia peringkat berapa? Peringkat 7. Benar. Dia keren. bisa recover dengan baik Sama ya. poin sama Liverpool. Nah, itu kan. Jujur yang paling OP di kiper ini di tim ini kipernya. Kipernya. Jujur. Kelleher OP. Gila, jago banget. OP Kelleher. Fun fact-nya Underrated tuh. Fun fact-nya Brentford ini mendapatkan penalti terbanyak dan kebobolan penalti terbanyak satu sisi. Nah, Tim yang kebobolan penalti Betul, terbanyak. Dia dapat tapi save-nya juga banyak. save juga banyak. Iya. Dapat penalti banyak. tapi dapat penalti terbanyak juga, benar. Iya. Dapat penalti terbanyak. Fun fact lagi. Berarti Ham keluar. bisa ngandelin penalti dong. Iya, itu makanya Iya. dia jago tuh. Heeh. Mancing-mancing emosi. Iya. Mancing-mancing buat ngasih pelanggaran, apalagi Arsenal jatuhnya kasar. Iya, emang begitu. Iya. Iya, kalau corner Kalau corner kena lagi, bak. Udah begini. kecoa semua kecoa. Kasat sama Arsenal lo. Enggak, Dasar rakyat, enggak, cinta enggak. rakyat. Enggak, Cinta tapi rakyat, jujur, sorry. tapi jujur ya, di luar adidaya lo dalam segala sisi. Tapi bab corner, dorong-dorong kiper menjijikan jujur Menjijikan, dulu. jujur. Enggak, kita sepakat satu hal dulu. Iya, tapi sisanya kita OP. Sisanya OP. Enggak, kalian tuh kenapa sih corner? Loh, sisanya OP nih, sisanya Iya. kita bilang bagus nih. Ayo. Sisanya OP. Bahkan lo kalau denger yang kemarin gue bilang Arsenal sangat layak untuk juara Premier League. Gua bilang layak. Tapi Emang satu layak bab dari nih, awal, dari 3 satu musim lalu bab layak. corner dorong-dorong kiper menjijikan. Ada korupnya di situ ya. Ya udah lu telan statement itu, lu telan mentah-mentah sampai ketemu di mimbar juara nanti. Lah, apaan sih? Emang ada lo Jing di mimbar. Ini sholat Jumat. Enggak, itu akuin dulu. Enggak, biasa aja. Nggak Jadi menjijikan. strategi kenapa? Lo bayangkan yang melakukan itu Chelsea. Kenapa? Bayangkan coba. Enggak, Chelsea. Coba bayangkan. Chelsea ngelakuin park the bus biasa aja. Coba bayangkan. Enggak, setiap lu Park kalau mau the Bus juara itu- harus ada selebrasinya Szoboszlai. Bro, Park the Bus itu cuma aspek ultra defensif yang dikeluarkan satu tim. Menjijikan enggak? Beda, Menjijikan. enggak, gini. Lu defense itu lu nggak menganulir gerakan musuh. Oke, tapi kalau lu ngedorong kiper, Enggak. Beda. Ya lu protesnya ke wasit lah, jangan ke Arsenal. Lu protesnya ke lu lah. ngomong legal nggak legal, jijik apa tidak? Enggak, Iya. biasa aja. Biasa aja. Itu strategi pinter lah itu. Jatuhnya Strategi dosa nggak dosa gitu. Cerdas lah itu kecerdasan staf pelatih, kecerdasan Nico Jover. Lu tahu ada celah di box, ada corner, lu bisa ngelakuin ini, lakukan lah. Kenapa lu nggak niru semua? Lu berharap nggak tim lu melakukan itu? Kita nggak niru karena jujur masih ada bab moral. Nggak ada benjret, Kalau tai mau- benjret. Jujur. Tai benjret. Banyak yang melakukan itu, banyak yang mencoba melakukan itu. Kalau lu mau lihat, Nggak. lu buka statistik, lu cari tahu. Banyak yang melakukan itu, nggak ada yang works, nggak ada yang berhasil. Nah, kalau gue nggak perlu kayak begitu, tapi Nggak perlu, gini, tapi Pak. cakep bro. Servis Iya. ente juara. Servis dia Iya. bagus. Servis Apa? ini baru servis. Bersih set piece-nya. Servisnya bersih. Servisnya servis futsal. Jujur. Kalau kata gue servis again, ole ole.
terpisah. Enggak gini, bab pinter. Bab legal. Gue nanya bab tes menjijikan apa enggak? Kotor nggak tuh? Enggak. Ya lu lakukan aja, lu ikutin aja, lu pengen begitu, lu lakukan aja. Bab boleh diikutin atau enggak? Boleh diikutin. Boleh. Tapi bab tes menjijikan Bisa apa enggak? Boleh, bisa apa enggak? Mungkin nggak bisa, mungkin nggak bisa. Tapi menjijikan apa enggak? Enggak menjijikan. Normal aja, normal things menurut gue itu. Nggak ada masalah di situ. Berat. Ya emang gue ngerasa dunia kan mempermasalahkan Arsenal saat ini kan, dunia. Menurut gue yang bermasalah dunia sekarang, bukan Arsenal yang bermasalah. Karena apa? Gue kasih tahu, bukan Arsenal yang bermasalah, dunia sedang bermasalah karena Arsenal udah nggak bisa dibully lagi. Dulu dunia membuli Adek Arsenal. kecil udah bangkit ya. Adek kecil udah bangkit. Jadi yang juga punya adek kecil. Ya nggak apa-apa, emang adek kecil nggak ada masalah. Iya, adek kecil udah bangkit. Sekarang kalau dunia mempermasalahkan Arsenal, ya dunia yang bermasalah, bukan Arsenal yang bermasalah. Kok Karena ada orang dunia- yang ini dunia loh? Karena Nyalain dunia dunia. nggak punya alat buat dibully lagi. Karena Arsenal udah nggak layak Itu masuk buat akal dibully. Tapi masuk akal. Gue setuju itu. Iya kan? Gue setuju itu. Tapi gini San, ada kalanya kita menyetujui hal yang benar-benar kayak gue menyetujui kalau kita semua nggak suka Arsenal karena kita nganggep kita nggak punya bahan bulian lagi. Kita setuju gitu kan. Tapi harus akuin juga itu menjijikan San. Nggak menjijikan kok. Lo harus akuin juga. Nggak menjijikan. Jadi meja ini adalah meja pertama sepak bola di dunia yang fair. Emang nggak menjijikan. Ini fair, kenapa menjijikan? Lo akui juga Park the Bus menjijikan. Baru gue akui itu menjijikan. Iya, boleh. Iya, tapi nggak semenjijikan itu. Nah, Karena gue nggak bisa. ganggu pemain lain. Ya lu orang-orang. Ya, lu mengganggu estetika sepak bola. Nggak, Itu lebih menjijikan. parah. Oke, Itu lebih parah. Tapi gue lu kesel sama mengganggu lu ya. kenyamanan Sebentar. penonton, lu bayangin. Gue kesel sama lu ya. Enggak, gue kesel sama lu ya. Chelsea ngelakuin Park the Bus itu di Cup Run Cup, bukan di liga. Gua nggak peduli, gua nggak Jadi itu peduli. sekali-sekali one off, udah Enggak, menang gua nggak Park peduli. the Bus. Ya masa lu tiap game Park the Bus kagak nyekor, Ya, dong, lu kagak dorong-dorong ngegolin. kiper. Nggak masuk akal. Dorong-dorong kiper. Ya karena corner dapat Saben mulu. hari. Ya kan corner dapat mulu. Ngincer, Gimana? Corner dapat mulu. Beda konteks. Kalau lu Park the Bus setiap saat ya kagak menang-menang dong. Bertahan mulu. Gitu ya. Iya. Lanjut ke match ini. Lu bayangin semifinal Champions League itu adalah hal yang sangat sakral. Kayak lu akad nikah. Iya. Sakral banget. Iya. Nggak seru ditontonnya. 10 orang di 10 orang. Coba lu gue tantang Arsenal lu zaman itu 13 orang lawan Barcelona Messi. Coba 13 gue kasih. Maju lah biar Nggak seru. mau. Ya. Karena kamu maju aja gitu. Iya, maju lu Barcelona gitu 10 dong. orang lawan Barcelonanya Pep sama Messi. Najis. Ya nggak apa-apa, itu oke, strategi lu works, berjalan lancar, lolos ke final, juara. Tapi lu aku itu menjijikan, itu merusak tes sepak bola, merusak Kalau mata-mata one off, penonton. kalau one off dan ada alasan, ada underlyingnya, ada konteks. Oh ini 10 orang lawannya Barcelona. Oke, lu lawan Sunderland dorong-dorongan, lawan Leeds dorong-dorongan. Nggak bisa karena corner setiap saat. Park the Bus nggak mungkin setiap saat. Nah, itu dia. Kenapa corner lebih menjijikan daripada Park the Bus? Nggak bisa gitu. Tetap nggak menjijikan. Ya kalau kita balik ke gamenya. Apa sih gimana? Apa sih? Brentford. Nah kalau balik ke game, menurut gue ini game yang sangat berat, bisa jadi batu sandungan buat Arsenal. Tapi kalaupun Arsenal kalah masih ada 3 poin dan gue rasa ya itu nggak akan, Jadi kalahnya Arsenal pun nggak terlalu bermasalah. nggak terlalu bermasalah buat gue karena 3 poin dengan 3 City. poin. karena menurut gue City akan ngelakuin hal yang sama. Soal Ini kantor gua- Leicester juga. Gue setuju nih. Gue setuju nih. Oke, masuk akal. Sangat masuk akal karena itu dia makanya kenapa gue berani naruh Arsenal sekarang untuk dia bakal juara Premier League karena City-nya pun nggak konsisten. City nggak konsisten. Paling konsisten di sini cuma MU. Kan jadi kan. Jadi maksud lo Arsenal kalah 5 kali, City kalah 4 kali, ini menang terus. Oke. Kemarin Hasan ngomong sama gue, lu bayangin nggak kalau tiba-tiba MU yang juara, menjijikan nggak sih dunia ini? Sampai MU juara. Saran terbaik jangan ketemu gue. Nah, kan menjijikan kan? Lah, MU sekarang udah di tahap menjadi bahan candaan, bahan jokes. Jadi kita Gua kalau menerima MU itu juara, sebagai gue happy gue. Ya ini Lucu. Gini Kita loh. parade bareng-bareng. ikutan festival bareng. Arsenal juara. Bego, hal ini tuh sama kayak kalau 2013 Arsenal tiba-tiba juara. Arsenal pemain lagi Squillaci, Koscielny, tiba-tiba juara. Sama hal kayak gitu. Sumpah, waktu enggak, itu jujur deh, Arsenal lagi lucu. 2013 yang lucuin Arsenal aja nggak ada. Nggak ada. Ih, enggak dibully Nggak anjing ada, gua malu nggak ada, orang nggak dulu. ada. 2016 zaman-zaman di Europa League, zaman aneh tim Ada kita. kecil kan duduknya nggak di sini lu. David Luiz. Kita ngomongin yang di sini doang. 2013 gue belum ketemu orang-orang yang aku fans Arsenal. Ya bego, udah lah. Itu sama halnya kayak MU sekarang dibully kan, pangpong tiba-tiba jago, lu bingung, hilang arah. Tapi emang jago ini. Kalau lu Squillaci, dia Bruno Fernandes. Iya, Beda Mbumo. Enggak, kita ada Santi Cazorla waktu itu. Ojil. Iya kan? Bisa. Ada Ozil. Nah. Tapi jadi bahan bulian karena emang dongo aja. Kebetulan.
Wow, ini pembahasan Arsenal Brentford sangat in game ya guys. Yes. Masuk ke Tapi- prediksi skor nggak? Apa ntar? Gue nggak tahu ya, Brentford itu yang bisa gue lihat skema berbahayanya adalah long pass dari belakang. Brentford itu filosofi satu, nggak terlalu banyak counter attack. Ini dari zaman si Thomas Frank ya, nggak terlalu banyak counter. Only a few numbers of counter. Misalnya satu game tuh 4-5 kali, tapi dari 4-5 kali dia bisa cetak 2-3 gol. Karena dulu di depan tuh ada Wissam sama Mbeumo. Apalagi nama Mbeumo klinisnya parah. Yeah. Nah, di sekarang mereka juga main pola yang mirip-mirip dengan Kevin Schade sama mungkin Dango kali ya. Nah, tapi gue nggak tahu nih secara klinis ini seklinis Sama Mbeumo Mbeumo sama nggak? Wissa. Itu kayaknya kan Nggak, enggak. Yang nggak pertama seklinis enggak. itu. Yang pertama enggak. Yang kedua, apakah ini bisa diterapin lawan tim dengan defensif terbaik di dunia, yaitu Arsenal gitu. Itu juga pertanyaan kan sebenarnya. Tapi Arsenal Jadi emang on the upper hand, seberapa bagus pun Brentford ya masih ham-ham sama Arsenal. Iya. masih menurut lo? Iyalah. Menurut gue di game ini gue nggak tahu kenapa ada visi Arsenal ke apa namanya kepleset. Iya, itu bukan visi sih, lebih ke doa kalau itu kan. Iya, itu Nah, satu. doa. Kedua juga kepleset karena tim-tim kayak Brentford gini nih salah satu tim yang mengganggu Arsenal Iya. di kontestasi Liga Inggris Ah, ini mah udah diomongin dari Desember, nggak kejadian mulu, udahlah basi kayak gitu-gitu. Ya, liatain tahu Basi kayak gitu-gitu. 1-0. Ya kalaupun kalah sama Brentford bukan itu statementnya, bukan itu argumennya. Itu Satu udah basi. sama, Nah, satu sebenarnya sama. gini, Dari kita Desember. mau lihat di game ini Kelleher nggak disentuh, bisa nggak? Ya bisa aja mungkin. Iya. Nggak, justru gue concernnya adalah Arsenal biasanya kalau mainnya setelah City Dia agak bermasalah dia. Iya. Agak Kenapa? goyah. Oh, ini City dulu ntar yang main. City dulu yang main. Oh, lu ada mazhab Gundo Mazhab juga Gundo, lu. iya. Ada mazhab karena udah ngelihat oh udah dapet 3, gue harus dapet. Iya. Kalau dapat 3, kalau nggak dapat 3, Nah, itu Nggak, maksud gue. siklusnya juga selalu begitu. Kalau City-nya tiba-tiba kalah atau seri, Arsenalnya Nyantai. jadi Ikut. benggong. Oh. Karena pressure mungkin ya. Iya, Jadi gua harus 3, gua harus kalau 3, gua Nottingham harus 3. Forest waktu seri, kalau nggak salah Oh, City-nya iya, habis iya, seri iya, juga iya. tuh. Nah, City main duluan di situ. enggak, City-nya habis kalah. Habis kalah malah Itu ya. habis kalah sama Habis MU. kalah, iya. Yo, Ibro. Nah, iya, di MU. situ. Nah, oke, kita Nah, ini masuk. bisa jadi siklus yang akan berulang, bisa jadi. Oke. Masuk ke prediksi skor kalian. Gue 1-0 Brentford. Clear. Gila lu. Suasik. Clear. Suasik. Gue 1-0 Arsenal. Gue 3-0 Arsenal. Nggak 3 Ren. Gue Nggak Sumpah 3. 2-0 Arsenal. Player to watch. Gue ham-ham Gyökeres. Sama gue juga Gyökeres. Gue udah Gue pasti. juga Victor fucking Nggak. Gue udah pasti Havertz. Nggak, udah dong, cukup. Gyökeres kalau dioper ngegolin. Cukup. Udah itu doang. Gyökeres dioper ngegolin. Cukup. Gua kuping benanah nih ngomong-ngomong begini capek nih. Kasih Gyökeres bola, dia akan ngegolin. Oke. Apa? I look around it's not the same. Iya. Oke. Ada pertandingan terakhir pamungkas yaitu penentuan botak apa kagak dari Ntulaki. Si manusia dari berapa sekarang? 480-an. Udah hampir mau 500. Apakah dia akan menutup Aurat. Bukan. Apakah dia akan menutup kemenangan agar menjadi botak si pria ini? Si gondrong. Karena ada West Ham yang akan menghadapi Manchester United. Manchester United bertandang kondisinya ke London Stadium. Namanya London Stadium, Iya. ya kan? Gede dia gede. Yang ada balon udara. Balon. Kenapa Balon ada tiup. historical. Jadi ini nih, Historinya London Stadium apa historinya West Ham? historinya West Ham. Bukan London Stadium. Bukan. Yakin? Yakin. Oke. Bener nggak? Bener. Iya. Forever blowing the bubbles. Come on, yo Gunners. Apa yo? Come on, the Irons. Hammers. Gitu. The Nah, Irons. Up the hammers. up the Hammers. Up the Irons. Irons, Oh, the Irons. Papa itu wasam dia. Nah, kira-kira Carrick ini kan menang di 2 laga terakhir itu dengan catatan sesuai dengan yang kita bahas kemarin tuh. Akankah ini akan terjadi catatan yang dia catat itu nggak works? Bisa jadi kepleset karena West Ham lagi balik ke West Ham lagi oke. on form, dia mau ke recovery Tapi dari oke pada levelnya ya. Iya. Bukan oke di level bisa dan West Ham ini karakteristik tim yang ngeganggu buat Man United Ya, juga karena kayak Fulham gitu. last istilahnya. meeting satu sama dengan keadaan West Ham yang lebih parah pada sebelumnya. Iya, itulah. West Ham Tapi yang yang belum lebih kayak parah. sekarang, belum ada Tati, belum ada Pablo, Matheus Fernandes belum ngecut. Betul. Remember the name Matheus Fernandes. Matheus Fernandes. Mirip soalnya. Ada Bidding satu aku. lagi dong, satu lagi. Siapa ya? Crescencio Summerfield. Summerfield. Nah, itu dia. Gimana tanggapan Karim
terhadap skuad West Ham sekarang, apakah dia bisa menggedor pertahanan daripada Harry Maguire dan juga Lisandro Martinez? Iya, gampangnya sih menurut gue yang orang-orang lupa pas satu sama. Lu lihat dong, kita siapa mainnya? Siapa? Mainnya Backnya siapa? doang yang beda. Main 3-4-3. Oke, udah kayak gitu kita lihat dong belakang. Lo scroll lagi Iya, dikit. backnya yang beda. Scroll dikit, siapa sih pelatihnya? Iya, Iya. glory days again. We'll take it from the start for them. Hilton Restaurant, Ruben Amorim. Jadi inget guler ya begini ya. Rim, Amorim. Ya. tapi ini kali pertama. Ini pertanyaan paling tricky sebenarnya. Ini host magang dikasih tahu nih cara nanya. Iya. Ini kali pertama Michael Carrick diuji dengan game yang jarak istirahatnya cuma 2 hari. Oh benar. Benar. Nah, cuman ini begini guys. Kita Bukan tuh host udah- magang itu, talking point. Emang ada itu? Gak ada. Oh, nggak ada. Oh, iya. Asli gini sih. Itu real Yang question tuh. Kita coba, gue lupa deh MU lawan siapa sih dari Oh, kemarin. iya, karena MU banyak restnya ya, nggak ada Seminggu kompetisi mulu, apa-apa. Ini hari 2 hari nih. Iya. Latihannya cuma dikit. Iya. Cuma nih hari doang nih ya. Iya, sehari. Gini ya. Besok udah Pas lawan City dibilang ini dites nih, lawan City kayak gimana, menang. Pas lawan Arsenal ini dites nih, Enggak. lawan Arsenal gimana, menang. Terus lawan Fulham ini dites nih, lawan tim kayak Fulham gimana, menang. Lawan Spurs ini dites nih, lawan tim kayak Spurs gimana, menang. sekarang lawan West Ham. Kalah Ini tes kayaknya, nih. kalah tuh seri ya menurut gue. Feeling gue sih gitu, seri sih. Kalau menang pun main selisih 1 gitu ya. Iya. Kita main selisih ugly 1. dikit ya. Kita main Main ugly. ugly dikit. Ini bakal jadi game ugly. Lo bakal ngelihat anjing kok ternyata ini MU. Menurut gue ini bakal jadi blueprint. Terus si Botak nggak jadi nyukur dong kalau gitu. Si Gondrong. Game ugly tapi menang menurut lo? Menurut gua game Nyokor ugly berarti itu barang. bisa jadi nyukur. Nah, lo yang harus lo lihat ini benar. Perbedaan 2 hari ini nggak mateng pemain-pemainnya. Apakah bisa? Apalagi di West Ham ada Axel Disasi, Oh iya bener. Jago banget itu. Jago. Yes. Wow. Jago. ada Mavropanos, Mavropanos. Mukanya ngesianin si Disasi. ada Thomas Soucek, Sucek. ada Bowen, Jared Bowen. ada Castellanos, Tati. Tati. Panggilannya Tati. ada Aaron Wan-Bissaka, AWB jago. Spider, Mateus. Paling jago Mateus. ada Matheus Fernandes, ada juga Freddy Potts, Iya. ada Hermansen, Ini jagoan gua nggak lu sebut, sialan. siapa? Summerfield. Ada Summerfield. Simpel aja sih, kita prediksi aja langsung ya. Nggak tahu lah ini match. Menurut gue yang gue pengen adalah yang pasti, yang gue pengen menang lah. Masa nggak pengen menang, goblok kalau nggak pengen menang. Tapi ini seru sih. Tapi ya ini bakal jadi match seru menurut gue. Karena WSM tuh lumayan beledang-beledung juga, terbang-terbang juga WSM. Betul. Dia nggak Cuma akan degradasi tuh udah bisa tuh. belum tentu. Belum tentu. Di bawah ketat loh. Ya di bawah ketat cuman dia Dari 18 salah satu- dari 18 Forest. ke Iya. 18 ke 15 ketat banget, 29, 29, 26, 23. kita berdoa Spurs yang degradasi. Seru. Sama. Dari Brighton bahkan berarti hitungannya. Iya, cuman game-game kayak begini udahlah, cukup lah. Namanya kacamata. Mama udahlah. Waduh. Intinya kacamata. Intinya gitu. kacamata. Agak ya. keris tuh soundnya, sorry. Lumayan maaf ya. Gue pengen make nggak jadi. Match-match kayak begini adalah match yang nentuin kalau misalnya emang beneran kita bisa crack under pressure atau enggak. Kalau misalnya di match ini kita menang juga, gue tarik omongan gue siapapun pelatihnya nggak akan berpengaruh. Kalau emang ini menang juga, gue sangat pede Manchester United is back. Oh, Jadi jadi game penentu ini ya? penentunya di sini. Ayo lu kan nggak? Yes, the king is back. I look around is start to say. 5 game in a row WSM cuma kalah sekali. Itu juga ngeri hitungannya. Itu pun juga kalahnya karena di comeback sama adalah KJD. KJD. Gitu kan. Kalau enggak dia harusnya udah menang 2-0. Bener. Ya. Betul, 5 game in a row juga Ngeri MU juga, bener. kalah sekali juga. Tapi fluiditas Iya, dari Bray. trio Kunya, Buemo sama Bruno tuh keren juga match kemarin tuh. Lagi Oh itu dong. nggak usah, kalau kualitas itu nggak usah ditanya. Enggak, dia fluidnya tuh parah. Kadang Kunya ke kanan, Buemo ke tengah, Bruno ke Instruksi. depan. Itu namanya instruksi, Mas. Kualitas depan Iya. sih keren ya. Depan sih magro. Kualitas depan Depan keren. magro. Belakang betul. juga nggak bisa diragukan sih. Brakan juga bagus. Nggak ada yang jelek sebenarnya kalau kita ngeliat MU, cuma complacency-nya aja ngerasa
udah cukup ngerasa nyantai, Puas. relax, puas, nah itunya aja tuh. Kurang-kurangin. Iya itunya doang sih Kayaknya takutnya. nggak bakal complacent sih. Kapan MU complacent? Maksudnya di Ya. game lo udah 4 wins in a row after how many years maksudnya. iya, benar itu. Gitu. Orang kan mau nyukur. Semua udah lebaran sampai rumah digembar-gembor, kamar mandi digembar. Mau lihat sosial media MU lagi gitu. Ya itu dia lah. Itu ujiannya. Malam nanti bakal melihat nih warga di Anjing cukur sampai jam kagak. 3.15 pagi. Iya. Hari Rabu. Iya. Nggak Tapi sopan. waktu UK kan dia orang UK, nyukurnya di Jam prime 9 time, malam. lagi rame tuh. Enggak, lu mikir buat kitanya sekarang. Enggak, Kenapa jadi mikir nyukur? Kenapa kalau midweek main jam segitu? Karena tunggu orang pulang kantor. Jadi angka. Kalau main jam 4 sore, di sini jam 12 malam, Sepeda siapa gawe. yang nonton? Ini nggak sopan buat kita nih. Iya. Buat kita sangat nggak sopan jam ini. Kayak lu kayak lagi kalau nggak ada game tidur bener. Begadang juga. Ini Selasa Rabu kan? Hah? Selasa Rabu. Begadang juga. Kagak, Oh, kagak. ngaco. Iya, ini jam-jam gue tidur nih. Iya. Jadi Gak masuk nonton. Pasti nonton sih. Pria dewasa nggak akan nonton bola bro. tapi Nonton highlights karena kerja. Kerjaan gua kan di bola sih. oke, prediksi skornya berapa? Gue 3-1 Man United. Nah, feeling gue kalah lagi tapi. Feeling gue lagi kenceng nih kalah. Gue tahu soalnya hari itu agenda gue apa aja, feeling gue nggak enak akhirnya. Berapa ya? Gue main di 3-2 MU. Menang dong itu Main MU. menang. Ence Bang? 3-1 West Ham. Wih. Dia emang gedek. Dan Bangkok Orang paling bengkok Enggak. sedunia yang pernah gue kenal. Trauma masa kecil. Enggak, MU sahabat gua. Trauma masa kecil. Arsenal 8-2. Ada kecil tuh trauma masa kecil. Iya, sama- 8-2. Sama MU trauma masa kecil dia. 3-1 West Ham, Summerfield ngegolin. Gue 2-1 Menang. MU. Wih. Gue pede sih nih MU. Nih barang bagus, mainnya gila. Bagus banget. Player to watch. Player to watch-nya gue itu. Padahal dia nggak nonton loh. Apaan sih dongo? Sumpah dia nggak nonton MU Spurs kemarin dia nggak nonton. Karena gue nonton futsal. Dia juga kan Player to nonton. watch. Player to watch gue Bruno. Main di Bruno gue. Gue di- PFA tahun ini Bruno pegang. Gue Mbeumo. Lo mau gue lagi-lagi Ahmad Diallo menurut gue akan mencetak gol dan siapkan selebrasi baru. Gue udah pede. Mbeumo katanya mau bikin selebrasi kan? Belum punya deh. Enggak, dia kan selebrasi gini. Enggak, dia bilang gue lagi nyiapin yang Itu beneran, terlalu Reinders. yang beneran punya gue gitu. Itu Reinders itu. Itu Reinders kan gini. Kagak. Dia kalau dia gini-gini kan. Gini Sambil jalan. Reinders sih. Dia sambil jalan begini, sambil jalan begini. Kunya Bruno. Ada juga yang apa? Bruno Dorgu. Ada juga pas Rantimente. Gila tim gue, jago banget jing. Ya rakyatku. Oke rakyat. Sumpah sampai season ini gue sampai season ini yang juara MU. Lu jangan ketemu gue 4 tahun ke depan. Gak mungkin Rim. Gak mungkin sih. Nggak mungkin masih bisa. Gak mungkin Masih sumpah. 13 game lagi. Gua harus bersumpah nih MU gak akan juara. 2% yang mungkin. Gua keluarin sumpah. Bisa. 2% Bisa. loh kemungkinan Oddsnya kecil tapi bisa. 2%. Gak mungkin. Ini sekarang Arsenal 81%. City itu berapa ya? 15 mungkin 15 habis dong. Pokoknya 15 atau berapa, Aston Villa berapa. Nah, MU itu di bawahnya 2%. Oke boleh. Ence apaan? Crescencio Summerfield. Player to watch. Masih dia yang ngambil di situ. Yuk. Ya, udah kan player to watch, prediksi skor? City mau udah tadi. City di awal. Oh udah. Iya, narasi kita ngefans City kan udah. Iya. Jadi udah tahu ya Nugi. Udah. Kan Ntar gue kasih lihat Twitter gue. Aguero ngegolin di situ dia ngefans City. Kenapa harus jadi masalah di situ? Nggak ada masalah. Ya emang gak masalah lu nggak akuin Lu aja yang yang nggak masalah lu akuin. nggak Kemarin. ngaku. Salah lu mundur-mundur Marquinhos. Iya. Ini apa majas, hiperbola. nggak ada. Gue ngambil majas. Nggak ada. Orang di kemarin bilang yang ngefans gue 2023 nih apaan tuh City treble. Nggak ada, gue 2011. Enggak lu pas Centurion kan? Tapi setelah itu dia nggak nonton bola lama. Ada fase gue nonton terus dia nggak nonton nggak peduli beneran itu. Iya beneran, gue setuju kan gue udah cerita. Emang dia nggak bola-bola banget anaknya. Semenjak masuk gerombol baru nonton bola lagi. Semenjak nongkrong sama kita dia baru nonton bola. Berarti ayam telurnya kurang pas ya. Harusnya kan nonton bola baru jadi anak gerombol, bukan jadi anak gerombol baru nonton bola. Nonton, Iya. bukan, Iya kan? jadi telurnya istilahnya keguguran. Jadi udah bertelur, keguguran netes lagi gitu. Pokoknya dia begitu dia nongkrong dia baru gue kayak harus bola nih gitu. Nggak apa-apa, tapi kalian juga terhibur kan dengan saya, dengan Oleh Alatas, dengan Hasan Habsyi, dengan Karim Nasar, karena kita akan menutup segmen di preview kali ini. Semoga kalian terhibur. Kalau kalian suka, kalian boleh hype video ini, dan jangan lupa beli parfum Wembley di Ion, Jabodetabek, di Tanjung Barat, dan juga di BSD. Saya Nugi Ramadan. Oleh atas. Buruan. Saya komeng. Bukan. Lu jawabnya nih. Dan saya Hasan
Kami pamit undur diri. Bye bye. Sampai Go jumpa. boys. Foto.